Selamat berjumpa kembali di Ngulik Alkitab, sebuah program yang menjadi sarana untuk belajar dan mendalami kitab suci yang ditulis ribuan tahun lampau dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari di masa kini. Saya Pendeta Mestika Hulu. Di episode ini kita akan mengulik Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 80. Tema kita kali ini meredesain hidup dalam anugerah Tuhan. Nah, untuk mengulik teks ini telah hadir bersama saya Bapak Pendeta Dr. Hariman Patiana Kota. Beliau ini adalah pendeta GKP dan juga dosen Universitas Maranatha Bandung. Halo Pak Pendeta Hariman, apa kabar? Halo Ibu Tika, sehat, puji Tuhan. Senang sekali Pak, akhirnya kita bisa bertemu di studio, biasanya Zoom ya. Ya, ini kali pertama saya datang di studio yang keren ini. Terima kasih. Baik, sahabat, kita akan memulai ulikan kita dan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Hariman. Silakan Pak. Ya, mari para sahabat kita berpadu hati dalam doa. Kami mengucap syukur untuk waktu indah yang Engkau karuniakan. Kami mau belajar bersama dari firman-Mu. Terangi hati kami, akal budi kami dengan hikmat yang daripadamu, supaya kami dapat melihat dan menata hidup kami, menyatu padankan dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang penuh makna. Mari tuntun dan sertai kami di sepanjang kami mengulik firman-Mu. Amin. Amin. Saya akan membacakan Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 80 yang menjadi teks kita. Silakan para sahabat juga memperhatikan teks Alkitab yang mungkin saat ini ada di tangan para sahabat atau mendengarkan yang saya bacakan. Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 80 demikian. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya,
dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, demikian teks yang akan kita ulik dengan Bapak Pendeta Hariman sebagai narasumber kita. Saya buka ngulik kita dengan tentu saja bertanya kepada Pendeta Hariman yang menjadi narasumber kita kali ini. Jauh-jauh dari Bandung loh beliau ini. Pak Pendeta, ungkapan hidup adalah anugerah sangat familiar dengan kita. Dan ulikan kita berkata mengenai meredesain hidup dalam anugerah Tuhan. Nah, pertanyaan saya, mengapa teks ini dijuduli begitu ya, diberi topik meredesain hidup dalam anugerah Tuhan? Padahal kalau pembacaan kita tadi ya, lembaga kita memberikan catatan di sana bahwa ini bicara mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis dan juga nyanyian pujian Zakaria. Kenapa Pak Pendeta meredesain? Iya, terima kasih Pentika ya, dan juga para sahabat semuanya. Hemat saya, kelahiran Yohanes yang disebut sebagai Yohanes Pembaptis itu adalah anugerah bagi mama papanya, ya. Anugerah bagi Zakaria dan Elisabeth. Bahkan Yohanes Pembaptis juga menjadi anugerah bagi bangsanya Israel. Bahkan kalau boleh saya katakan, kehadirannya itu menjadi anugerah juga bagi dunia. Dan saya kira penting bagi kita untuk menyadari dan melihat hidup kita dalam perspektif anugerah Tuhan itu. Makanya tepat menurut saya kalau kita mempercakapkan teks ini dalam balutan tema meredesain hidup dalam anugerah Tuhan. Baik. Hidup adalah anugerah. Oke. Anugerah Tuhan itu ya tadi sudah dijelaskan begitu ya. Dengan memahami bahwa Yohanes ini adalah anugerah bagi ayah ibunya, Zakaria dan Elisabeth, bagi bangsanya, bahkan bagi kita umat Tuhan saat ini gitu. Nah, sebelum Pak Pendeta Hariman melanjutkan penjelasan mengenai Lukas yang akan kita ulik ini, saya ingin semacam klarifikasi begitu. Meredesain. Kalau bicara meredesain artinya kan ini sebenarnya mengatakan pada kita sebetulnya sudah pernah ada desain atau ada desain awal. Nah, meredesain berarti ada sesuatu dengan yang desain awal ini. Nah, kenapa dengan desain? Apakah desain awal? Lalu mengapa dengan desain itu sehingga kita harus meredesain, Pak Pendeta? Silakan. Iya. Hidup kita ini dinamis ya. Sebagai manusia ada lika-liku dan perubahan sangat mungkin terjadi. Kita bisa membuat rancangan tertentu dan dalam waktu yang berjalan bisa saja rancangan atau rencana itu tidak lagi up to date. Rancangan itu tidak lagi sesuai dengan kondisi yang ada. Apa yang kita rencanakan, potensi gagalnya itu selalu ada. Ya. Dan saya kira hal itu terjadi untuk semua orang ya, termasuk saya membayangkan seorang Zakaria dan Elisabeth ya. Mereka sudah menjalani hidup mereka ya, mengalir begitu saja. Bahkan mungkin mereka tidak lagi berpikir bahwa akan punya seorang anak ya. Kita tahu Elisabeth sudah cukup berumur waktu itu ya, cukup tua, dan ketika kabar bahwa Elisabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak, Zakaria sendiri kan nggak percaya gitu ya. Tetapi rupanya ketidakpercayaan seorang Zakaria, dan bisa juga itu menjadi simbol dari ketidakpercayaan kita, itu tidak membatalkan anugerah dari Tuhan. Dan bagi saya semua kita butuh anugerah itu ya. Dalam kerentanan kita, dalam kerapuhan kita butuh anugerah itu. Dan dalam anugerah itu kita diajak untuk melihat kembali ya, menyusun ulang rencana kita ya, desain kita ya, supaya apa yang kita jalani itu berpadanan dengan maksud Tuhan dalam
ruang kehadiran kita di masa kini. Jadi saya kira meredesain ini sesuatu yang pasti akan terus berlangsung dalam kehidupan kita ya di dunia yang terus berubah. Oke. Itu menarik sekali ya, analogi yang disampaikan oleh Pak Pendeta Hariman bahwa ya mungkin semacam itu ya, kita masing-masing kita punya gadget ya, jadi memang harus diupdate supaya bisa berfungsi secara baik. Begitu. Betul. Ya kurang lebih. Oke. Tadi Pak Pendeta Hariman sudah menyebutkan bahwa pada Elisabeth dan Zakaria, mereka ini sudah lanjut usia. Belum terlambatkah Pak Pen untuk meredesain kehidupan mereka begitu? Nah, usia seperti itu. Sehingga kalau bagaimana mungkin itu terjadi, kata Zakaria, kami sudah tua dan mandul begitu. Betul. Dalam ungkapan sehari-hari kita sering katakan bahwa indah rencana Tuhan ya. Dan rencana Tuhan itu selalu tepat waktu. Ya, tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata yang tidak mungkin kalau memang Tuhan berkehendak. Ya. Itu sesuatu yang memang melampaui jangkauan kita ya sebagai manusia. Seperti seorang Zakaria ketika mendengar itu, dia tidak percaya bagaimana mungkin kita sudah tua ya, tapi ternyata apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan seorang Zakaria dan Elisabeth, sehingga ketika menerima anugerah itu ya mereka dipaksa untuk, dalam tanda petik ya, dipaksa untuk melihat kembali ya kehidupannya dengan anugerah yang Tuhan titipkan bagi mereka ya, seorang anak yang lahir dalam hidup mereka sebagai suami dan istri. Oke. Baik. Hidup Pak Pendeta tadi menjelaskan bahwa hidup ini anugerah Tuhan begitu, dan dalam anugerah Tuhan itu kita bisa mendesain ulang kehidupan kita. Mendesain ulang arah langkah kehidupan kita, dan tidak ada kata terlambat, kata Pak Pendeta Hariman. Nah, kalau tidak ada kata terlambat, saya tidak ingin berlambat-lambat justru untuk mengetahui apa selanjutnya yang akan dikatakan dalam teks kita ini. Saya bacakan ayat 57 untuk Pak Pendeta Hariman sampaikan nanti ulikannya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ini kabarnya. Nah, bagaimana ini? Apa maksudnya kabar dari ayat 57 ini, Pak Pendeta? Jadi genaplah bulannya bagi Elisabeth ya. Di usia kehamilan ya, umumnya memang 9 bulan, tapi sekaligus genaplah bulannya memang ini sesuai dengan rencana yang Allah sampaikan kepada mereka melalui pesan malaikat Tuhan ya kepada mereka, dan itu terjadi. Dan yang luar biasa dalam konteks patriarki pada waktu itu ya, yang lahir ini adalah seorang anak laki-laki ya, yang menjadi simbol kebanggaan. Kita tidak sepenuhnya harus bersetuju dengan konteks patriarki ya, tapi ketika kelahiran seorang Yohanes bagi Elisabeth dan Zakaria di masa itu adalah anugerah yang luar biasa ya. Dia harkatnya dipulihkan, dia memandang dirinya dia mandul ya, dan mungkin Zakaria juga merasa ya, saya laki-laki yang tidak berguna karena nggak bisa memberikan keturunan kepada istrinya. Mereka dipulihkan dan genaplah waktunya ya, pas seperti apa yang Tuhan rencanakan ya bagi mereka. Oke, kita akan break dulu sebelum melanjutkan ulikan kita.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita masih dengan Bapak Pendeta Hariman Patiana Kota. Kita sedang mengulik Lukas 1 ayat 57 sampai 80 dan topik kita kali ini meredesain hidup dalam anugerah Tuhan. Kita lanjutkan ulikan kita di segmen kedua. Tadi Pak Pendeta Hariman sudah menjelaskan ya bahwa di ayat 57 dikatakan gelaplah bulannya, bahwa ini berarti genaplah rancangan Tuhan yang disampaikan kepada Elisabet dan Zakaria melalui malaikat Gabriel. Nah, setelah genap waktunya, ayat 58 di sana dikatakan bahwa para tetangga mendengar ini peristiwa ini dan mereka kemudian datang dan bersukacita bersama-sama dengan mereka. Nah, apa yang dikatakan teks ayat 58 ini pada kita Pak Pendeta? Silakan. Iya, kita tahu bahwa melahirkan di usia tua itu sesuatu lah ya, ya. Kalau pakai istilah anak saya itu sesuatu gitu ya, dan itu mengobati rasa rindu, harapan yang selama ini tumbuh dalam kehidupan Elisabet dan Zakaria. Dan yang menarik bagi saya adalah bukan cuman Zakaria dan Elisabet yang bersukacita, tetapi saudara-saudara mereka, bahkan tetangga-tetangga mereka. Nah, ini menandakan kepada kita bahwa memang setiap kelahiran itu memberikan kebahagiaan dan sekaligus harapan. Ya, ada kehidupan baru yang tumbuh di situ, dan kehidupan baru itu menjanjikan harapan yang baru juga, bukan hanya bagi keluarga ya, tapi juga bagi tetangga, bahkan bagi orang asing ya, menurut hemat saya. Karena itu setiap kelahiran itu memang akan disambut dengan penuh sukacita, karena melalui kelahiran itu ada potensi berkat yang akan dialami, dikecap oleh kehidupan, oleh semua ya. Jadi wajar sekali kalau kemudian mereka bersukacita, bahkan tetangga ini ikut berbahagia ya, melihat kebahagiaan dari Elisabet dan Zakaria. Oke. Jadi ada harapan, ada potensi di sana. Walaupun tidak secara langsung itu mengenai mereka begitu ya. Ini kan anaknya Zakaria dan Elisabet. Betul. Tapi kegembiraan itu juga menjadi milik mereka yang melihatnya. Oke, kita lanjutkan. Orang-orang bergembira karena kelahiran bayi yang nanti akan dinamai Yohanes ini. Dan dari sejak sebelum kelahirannya sudah diberitakan bahwa namanya Yohanes begitu. Nah, orang-orang yang bergembira ini kemudian datang lagi di hari ke-8 menurut teks kita begitu ya, di ayat 59. Dan mereka datang untuk menyunatkannya dan memberinya nama. Nah, Pak Pendeta sebelum menjelaskan ini, dua hal yang saya ingat di sini bahwa, dan dua hal ini penting, sunat dan pemberian nama. Sekadar tradisikah sunat ini dan pemberian nama ini, atau ada sesuatu yang jauh lebih bermakna dari sekadar tradisi begitu Pak Pendeta? Silakan. Iya. Jadi dalam tradisi itu ada values. Ya, ada nilai-nilai. Dan sunat sebagai tradisi Israel itu mengungkap satu makna yang sangat esensial bagi orang Israel, karena sunat itu menjadi tanda perjanjian, ya, tanda perjanjian dari Allah yang mengikat dirinya dengan orang Israel,
ketika Allah mengangkat mereka sebagai umat pilihannya, ya, sebagai anak-anaknya. Jadi sunat itu menjadi sebuah identitas bahwa inilah anak-anak Allah, ya. Yohanes sebagai anak yang lahir dalam keluarga Yahudi, Israel di kala itu, ya dia kemudian dibawa untuk disunat, dan itu memberikan kepada Zakaria dan juga Elisabeth bahwa anak mereka ini juga adalah anak perjanjian, ya, anak perjanjian. Itu kalau terkait dengan sunat. Nah, nama ini juga akan memperlihatkan, ya, keterkaitan orang yang dinamai dengan keluarganya, ya, dengan keluarganya. Sehingga proses pemberian nama ini juga penting, ya. Kalau Shakespeare pernah bilang, apa sih arti sebuah nama? Nama ini berarti sekali, ya, karena nama itu bisa memperlihatkan rumpun keluarga. Nama itu bisa menunjukkan dari mana dia berasal, ya, dari keluarga dan bangsa yang mana, gitu, ya. Dan ini sesuatu yang penting, karena itu dalam teks kita orang-orang ini datang di hari yang ke-8. Kebetulan memang dalam tradisi orang Yahudi, hari yang ke-8 itu mereka jadikan sebagai hari untuk menyunatkan, ya, anaknya, dan sekaligus di situ mereka mau memberikan nama, ya, bagi anak yang lahir dari keturunan Israel itu. Oke. Nah, kita melanjutkan nih Pak Pendeta. Menarik, ya, bahwa mereka orang-orang yang datang ini dalam keantusiasan yang begitu rupa, mereka mau menamai bayi ini Zakaria begitu. Tapi kemudian ibunya mengatakan tidak begitu, namanya Yohanes. Nah, ini gimana? Iya, jadi memang kalau dalam tradisi Israel, ya, nama itu harus misalnya merujuk ke bapaknya atau ke kakeknya, gitu, ya. Dan orang-orang yang datang menamai anak ini, mereka mau mengikuti tradisi itu, ya. Tapi di sini seorang Elisabeth bilang bukan itu namanya, ya. Ada nama yang khusus yang memang diberikan oleh malaikat Tuhan untuk anak itu, ya. Yohanes, ya. Artinya anugerah dari Tuhan, ya. Hal yang tadinya mereka nggak sangka-sangka, dia nggak duga, ya. Tapi kemudian dia terima, ya, bukan karena prestasi, bukan karena ambisi, apalagi, ya, tapi ini adalah pure kasih karunia yang diberikan, dan karena itu seorang Elisabeth mau konsisten bahwa biarlah anak ini dia punya nama menurut nama yang diberikan oleh malaikat Tuhan, ya. Yohanes, bukan Zakaria. Oke. Nah, kalau masih dengan teks yang kita seru sekali sebenarnya teks ini kita lihat, ya. Nah, keluarga mau memberikan namanya Zakaria seperti nama bapaknya karena bapaknya bisu, begitu, ya. Salah satunya itu mungkin. Tapi saya bilang enggak, namanya Yohanes, itu anugerah Tuhan, begitu. Nah, ketika ini kan jadi keluarga merasa kok aneh banget sih. Nah, kenapa keluarga tidak mau menerima sekalipun Elisabeth mengatakan ini pemberian Tuhan melalui malaikat? Silakan, Pak. Pertama, kemungkinan karena ya, sekali lagi mereka ada dalam konteks patriarki, ya. Kalau Elisabeth yang kasih nama, dianggap ini kurang pas lah, ya. Harusnya bapaknya dong, ya, laki-laki, ya, karena laki-laki itu yang meneruskan marga keturunannya. Jadi ketika Elisabeth yang menyodorkan nama itu, ya, familinya yang lain sanksi dong. Kayaknya nggak mungkin, ya. Itu saya kira alasan yang pertama. Yang kedua, ketika disampaikan bahwa namanya adalah Yohanes, keluarga ini merasa ya aneh karena nggak ada dalam keluarga mereka yang
bernama itu. Ya, ini sesuatu yang baru. Ya, saya kira ini sekaligus mengekspresikan kecenderungan orang, ya, termasuk keluarga Elizabeth dan Zakaria di masa itu, kecenderungan untuk menolak sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang dirasa itu nggak ada kaitannya dengan kita, untuk apa begitu ya kita menerima nama yang seperti itu kan menambahkan sesuatu yang asing ke dalam kehidupan kita, sehingga ya mereka nggak langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh Elizabeth, dan mereka kemudian meminta dari seorang Zakaria, ya, yang waktu itu masih bisu. Masih bisu. Oke, baik. Ya, itu kenyataan hidup yang kita alami sehari-hari, bahwa yang baru itu tidak selalu dapat kita terima dengan baik. Kita curiga dulu gitu, ini maksudnya apa begitu. Tidak familiar dengan kita, jadi kita lebih suka yang udah biasa aja lah, walaupun itu nggak terlalu baik juga, tapi kan udah familiar, paling nggak kita udah tahu bagaimana cara menghadapinya. Oke, Pak Pendeta barusan mengatakan bahwa, dan teks kita mengatakan juga, setelah mendengarkan perkataan Elizabeth, mereka memberikan isyarat kepada Zakaria, apa namanya, apa sih yang diharapkan, kan kalau dalam konsepnya kan suami istri kan satu ya, berarti kan sudah ngobrol-ngobrol dong selama sekian bulan nih Zakaria sama Elizabeth. Kenapa apakah mereka meragukan Elizabeth karena dari seorang perempuan, atau apa yang mereka harapkan sebetulnya dengan memberikan isyarat pada Zakaria ini, Pak Pendeta? Silakan. Jadi ketika malaikat menyampaikan kan kepada Zakaria bahwa istrinya nanti akan mengandung, kan dia nggak percaya. Jadi setelah itu kan dia bisu ya. Jadi sepanjang 9 bulan katakanlah. 9 bulan mungkin mereka nggak sempat berdiskusi ya tentang Tapi nama. Kan bisa nulis Zakaria ya, Pak Pendeta. Itu kemungkinan pertama ya. Kemungkinan kedua adalah tadi mereka nggak yakin karena yang kasih nama ini perempuan, dan yang kedua ini nama baru ya, sehingga mereka meminta dari Zakaria ya, yang waktu itu masih bisu. Dan yang luar biasa adalah ketika Zakaria menulis bahwa namanya adalah Yohanes, kan waktu itu kan muncul reaksi, kok sama ya, sama antara nama yang tadi disampaikan oleh Elizabeth klop dengan nama yang dituliskan oleh Zakaria ya. Jadi saya menduga ya keluarga ini pasti belum tahu ya. Biasanya kalau dalam adat timur kan ada kecenderungan kalau anak mau lahir udah siapin nama belum gitu ya. Ada yang saking excitednya dia kasih tahu, tapi nanti deh ada deh ya, tunggu hari H-nya gitu ya. Nah di hari H ketika Yohanes sudah lahir usia 8 hari dibawa, dan ketika mereka mendengar dari seorang Elizabeth, mereka nggak percaya, konfirmasi ke Zakaria, dan ternyata sama ya. Dan di situ kan mereka jadi heran ya, ini kok bisa gitu ya, yang dikatakan oleh Zakaria ini sama seperti yang mereka dengarkan dari Elizabeth. Ya. Baik, jawabannya Elizabeth sudah bikin heran, dan kemudian mereka mengonfirmasi kepada Zakaria, dan bikin heran juga, ternyata ini orang kok klop, ya udah klop begitu. Nah, teks kita mengatakan, Pak Pendeta, yang jauh lebih mengagetkan lagi sebetulnya. Tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan bahwa ayat 63 ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata itu, dan ayat 64 ketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya lalu berkata-kata memuji Allah. Saya bayangkan saya hadir di situ misalnya begitu, luar biasa banget gitu. Ya mungkin kalau kita sekarang ekspresif kita puji Tuhan gitu ya, seperti itu, luar biasa puji Tuhan begitu. Orang takjub. Tetapi juga teks kita mengatakan 65 bahwa ketakutanlah semua orang yang melihat kejadian itu. Dari bisu nggak bisa bicara, hanya nulis, tiba-tiba bisa bicara dan bahkan memuji Tuhan begitu. Nah, mereka takjub sekaligus takut begitu, atau takut sekaligus takjub. Walau demikian, mereka memviralkan. Kebayang di era kita sekarang, langsung itu udah kemana-mana, udah video dan segala macam live begitu. Nah, apakah reaksi mereka, ketakutan, ketakjuban itu, dan tetapi dalam ketakutan juga sekaligus memviralkan hal itu adalah ekspresi yang wajar dari orang-orang yang hadir? Atau sesungguhnya
Di tengah ketakutan itu juga ada harapan bahwa seperti tadi Pak Pendeta katakan, di zaman kita sekarang ada sesuatu loh dengan peristiwa ini. Itukah yang terjadi atau bagaimana Pak Pendeta? Iya. Jadi ketika mereka melihat kelahiran seorang Yohanes, juga penamaan Yohanes, itu membangkitkan rasa takjub ya, heran, tapi sekaligus juga ada ya rasa takut ya. Ada apa ini? Sehingga dan betul mereka kan akhirnya bertanya, jadi apa nanti anak ini ya? Karena mereka melihat bahwa ada sesuatu yang spesial ya, sesuatu yang spesial. Bahkan saat bapaknya itu menulis dan menyebut nama Yohanes, saat itu juga dikatakan bahwa terlepaslah lidahnya, dia bisa berkata-kata dan memuji Tuhan. Saya melihat bahwa kelahiran seorang Yohanes ini memang membuka belenggu ketidakpercayaan yang tadinya dirasakan oleh seorang Zakaria ya. Kelahiran Yohanes adalah anugerah yang mengangkat ya apa yang mungkin di stigma terhadap Elisabeth sebagai mandul, Zakaria sebagai laki-laki tidak berguna ya. Jadi anugerah ini sekarang membebaskan Zakaria dan mengarahkan Zakaria kepada Tuhan ya. Sehingga dia memuji Tuhan, dan yang luar biasa adalah orang-orang yang hadir pada saat itu juga merasakan rasa takjub tapi sekaligus takut, dan oleh ketakjuban dan ketakutan itu mereka menyiarkan, memviralkan ya. Kalau pakai istilah kita sekarang itu lalu jadi buat tutur, itu jadi viral, mereka sampaikan sambil tetap dengan rasa penasaran ya. Jadi apa anak ini nanti? Apa anak ini nanti? Karena dia spesial ya, dia lahir dengan cara yang spesial, dan saya kira ini penting sekali ya untuk kita semua ya, para pemirsa, untuk melihat bahwa setiap kelahiran itu memang spesial. Itu by design dari sang desainer agung tentu saja ya, Tuhan. Dan lewat setiap kelahiran, kalau kita melihat itu spesial, maka biarlah kita juga bertanya seperti orang-orang tadi ya, akan jadi apa anak ini nanti ya, akan jadi apa anak kita nanti, misalnya kalau kita diberikan Tuhan kepercayaan untuk memiliki seorang anak ya, atau bahkan di gereja ketika kita melihat anak-anak kita di gereja ya, kita juga mestinya takjub dengan kehadiran mereka, lalu bertanya juga dalam rasa takjub itu, akan jadi apa anak-anak ini nanti ya. Saya pikir itu hal yang bisa kita ambil ya dari peristiwa ini ya. Baik, kita lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Terima kasih masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Hariman Patiana Kota. Kita sedang mengulik Lukas 1 ayat 57 sampai 80 dengan tema meredesain hidup dalam anugerah Tuhan. Kita sudah berada di segmen terakhir, jadi jika para sahabat ingin berkomentar, berinteraksi bisa di kolom yang tersedia. Kita lanjutkan ulikan kita. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta Hariman bahwa ini para tetangga meminta semacam klarifikasi kepada Zakaria. Yang terjadi adalah ketika Zakaria menuliskan itu, maka lidahnya justru terlepas dan dia dapat berkata-kata. Menakjubkan Pak Pendeta. Kenapa? Karena orang kalau udah lama nggak bicara biasanya mungkin pelan-pelan dulu ya. Tapi ini Zakaria ternyata ketika lidahnya terlepas, dia bisa berkata-kata lagi, dia justru bernubuat. Dan di Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan bahwa dia bernyanyi memuji Tuhan. Apa maknanya? Kenapa pertanyaan orang menjadi apakah anak ini, dan kemudian pujian itu terbit dari mulut Zakaria yang baru saja bisa berbicara kembali. Iya, jadi ketika Zakaria mengalami hal yang wow, yang spektakuler dalam kehidupan, apa yang sebelumnya tidak dia bayangkan ternyata terjadi seperti yang difirmankan ya. Dan ketika dia mengalami itu, saat orang lagi bertanya akan jadi apa anak itu nanti, kemudian Zakaria memuji, memuliakan Tuhan ya. Ada ucapan syukur yang dia boleh sampaikan, dan dia tahu bahwa Yohanes adalah berkat dari Tuhan, dan karena itu Tuhanlah yang harus dia puji. Bahkan dalam pujian ini kita melihat bagaimana Zakaria meredesain ulang ya, secara tidak langsung meredesain ulang hidupnya, keluarganya, bahkan dia mau melihat bahwa anak yang lahir dalam keluarganya ini tentu ada dalam desain Tuhan ya. Dan karena itu kita melihat dalam nyanyian ya, pujian yang diungkapkan oleh seorang Zakaria di sana, selain dia memuji Tuhan karena Tuhan berkenan menggenapi janjinya ya bagi orang Israel, kelahiran seorang bentara gitu ya. Lalu dia kemudian melihat bahwa oh iya, anaknya ini adalah sang bentara itu. Dia datang untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus ya, bagi Yesus sang Mesias ya. Baik, dalam segala hal yang terjadi padanya meskipun unpredictable, tidak diduga-duga, Zakaria percaya bahwa ada berkat Tuhan di sana, ada maksud Tuhan di sana, dan kemudian karena itu dia memuji Tuhan karena semua, dan karena berkatnya itu, dan bahwa apa yang dikatakannya tergenapi. Oke Pak Pendeta, lalu dalam pujiannya ini saya bacakan begitu ya, Zakaria mengatakan, terpujilah Tuhan yang sudah melawat umatnya, membawa kelepasan bagi umatnya, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud. Nah, kenapa harus menyebutkan tentang tanduk dan keselamatan, lalu kemudian keturunan Daud? Ini apa nih maksud pujian ini? Iya. Jadi disinilah kita melihat apa yang menjadi visi Tuhan bagi Israel, ya, dan bagaimana Zakaria dan keluarganya ada dalam desain itu, ya, dalam visi yang Tuhan taruh. Seorang penyelamat ya, di sini dikatakan tanduk keselamatan ya bagi kita, bagi Israel, bagi umat manusia itu akan bangkit dari keturunan Daud ya. Dan itulah tunggul Isai ya, dan kita dalam iman Kristen meyakini bahwa itulah Kristus ya, Yesus. Dan Yohanes anaknya Zakaria ini adalah
pembuka jalan bagi Yesus, ya. Dialah sang bentara yang dinubuatkan jauh sebelumnya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, ya, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dan Yohanes Pembaptis inilah, ya, anaknya ini yang kelak akan menjadi suara yang berseru-seru itu, ya. Dan inilah yang luar biasa, saya kira. Di sini seorang Sakaria, ya, melihat keluarganya, anaknya yang ada dalam terang visi Tuhan, sehingga dia meredesain kembali, ya, perjalanan kehidupan keluarganya untuk disepadankan dengan visi Tuhan itu. Baik, Zakaria bernubuat tentang hadirnya pembawa keselamatan, tanduk keselamatan itu, yaitu nanti kita kenal sebagai Yesus Kristus begitu, yang menyelamatkan umatnya begitu. Nah, berarti kan sebetulnya yang paling penting di sini kan tentang yang akan datang itu, yang diberitakan, yang akan membebaskan Israel dari musuh-musuhnya begitu. Namun ini juga sekaligus dikaitkan dengan Yohanes. Kenapa nggak berpusat pada yang datang ini aja? Kenapa harus Yohanes dibawa-bawa gitu, dikait-kaitkan begitu, Pak Pendeta? Karena memang yang menjadi senternya, pusatnya memang adalah Kristus, ya, sang Mesias. Dan Yohanes adalah seorang pembuka jalan, ya. Keberartian hidup Yohanes ditentukan oleh tugasnya sebagai pembuka jalan bagi Kristus. Dan ini menarik. Saya kira setiap kita jadi diajak untuk melihat desain hidup kita harus selalu dalam kaitan dengan Kristus, ya. Sama seperti seorang Yohanes. Dan itu yang kemudian ditegaskan, ya, oleh Sakaria dalam mulai dari ayat yang ke-76 itu, ya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, ya. Nah, disinilah keunikan peran dari seorang Yohanes. Dan dalam keunikan itulah keberartian dirinya, ya. Di luar ini dia nggak berarti, ya. Di luar desain ini dia nggak punya makna. Dan karena itu memang dalam nyanyian pujian Sakaria, Sakaria menempatkan seorang anaknya Yohanes ini dalam kedudukan, dalam relasi dengan Kristus yang adalah pusat, yang adalah Mesias, yang memang datang untuk membebaskan Israel, bahkan seluruh dunia, ya, termasuk kita. Oke, Pak Pendeta, apa yang Pak Pendeta sampaikan itu menarik gitu, bahwa Yohanes itu harus dilihat kaitannya keberartian dirinya, misinya di dunia ini, keadaan dunia ini dalam kaitan dengan Kristus. Dia sebagai bentara yang membuka jalan begitu. Bahkan tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa sebetulnya setiap kehidupan, setiap kelahiran juga harus dilihat dalam kaitan dengan Kristus, atau artinya dengan kata lain bahwa kelahiran atau kehidupan itu akan berarti ketika ditempatkan dalam relasi dengan Tuhan. Dan itu itu menarik sekali. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kesadaran demikian bahwa kehidupan ini harus selalu ditempatkan dalam kaitan dengan Kristus. Hidup ini banyak sekali dinamikanya, tadi Pak Pendeta katakan dia penuh dinamika, dan kadang-kadang banyak pergumulan membuat kita bahkan tidak tahu untuk apa kita ada di dunia ini. Bagaimana bisa terus membangun dan kemudian menjaga kesadaran itu? Iya. Itu pertanyaan yang penting sekali, dan saya kira Kristus itulah yang mendefinisikan kehidupan kita, ya. Di dalam Kristuslah manusia dan dunia ini diciptakan. Di dalam Kristus juga kita mendapatkan satu kehidupan yang baru, sehingga keberartian hidup kita itu akan mungkin terjadi ketika kita ada dalam relasi dengan Dia, ketika kita hidup dengan Dia. Hanya dalam
keterkaitan itulah kita disebut sebagai seorang Kristen, ya. Dan identitas kita itu di sana, ya. Identitas kita itu melekat di situ. Nah, karena itu memang kita semua harus terus-menerus melihat hidup kita di dalam Kristus, di dalam Kristus. Jadi bukan soal kita ini milik siapa, ya, milik apa gitu ya. Kita ini punya apa, ya. Bukan soal gelar, bukan soal materi, tapi soalnya adalah kita ini dimiliki oleh siapa, ya. Bukan kita memiliki apa, tapi kita dimiliki oleh siapa, dan kita dimiliki oleh Kristus. Dan karena itu kesadaran ini menurut hemat saya yang harus terus dibangun, karena dialah sang pokok kehidupan bagi kita. Dan menarik ketika Sakaria memiliki seorang anak yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, dia lalu menempatkan kehadiran anaknya itu dalam relasi dengan Kristus. Dia hadir mempersiapkan jalan, dia mau melayani Kristus, dan saya kira itu contoh bagi setiap kita, ya, untuk mengikuti jalan itu, ya. Baik, Pak Pendeta, kita sudah di penghujung ngulik Alkitab ini, penghujung segmen ketiga. Pembelajaran yang penjelasan Pak Pendeta menunjukkan banyak hal pada kita, ya. Keberserahan seorang Zakaria, kesediaan untuk meredesain kehidupannya yang tadinya mungkin sudah flat, ya, karena udah berumur, ya udahlah jalanin hidup sampai dengan akhir begitu, yang penting setia, karena kitab suci mengatakan mereka ini setia di hadapan Tuhan, suami istri ini. Tetapi Tuhan memberikan kejutan yang luar biasa, menyenangkan tetapi tanggung jawab juga besar begitu, dan karena itu hidup itu perlu diredesain. Nah, dalam kehidupan kita juga kan, saya kira kita juga katakanlah selama pandemi ini banyak kejutan-kejutan juga, setidaknya selama pandemi kejutan dalam hidup kita juga. Ada hal-hal yang perlu kita redesign dalam hidup kita. Nah, kita mengambil, tadi di awal saya katakan, setiap kali ngulik Alkitab saya katakan bahwa kita belajar dari kitab suci, apa yang dikatakan oleh teks yang ribuan tahun lampau ini, lalu kita kemudian terapkan atau lihat aplikasinya, relevansi dalam hidup kita sekarang. Belajar dari Zakaria dan Elisabet, juga Yohanes Pembaptis tentu saja. Apakah juga yang dapat kita lihat untuk kita jadikan pembelajaran bagi kita yang hidup di masa kini sebagai umat Tuhan juga, yang memiliki banyak sekali hal-hal dalam kehidupan ini yang kadang-kadang membuat kita berpikir ulang, ini Tuhan mau apa sih dengan hidup saya begitu. Silakan Bapak Pendeta. Iya, makasih Ipentika, ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, sahabat YKB, kalau saya membaca dan merenungkan teks ini ada beberapa poin penting, ya. Yang pertama, mari kita belajar untuk terus menyadari anugerah Allah, ya, dalam hidup kita. Kita selalu dilingkupi oleh anugerah Allah, ya. Kesadaran ini penting supaya apa? Supaya kita hidup dengan rasa berharga. Karena Tuhan punya rancangan yang unik, ya, bagi setiap orang, ya. Rancangan dan anugerah Tuhan itu yang memberikan kepada kita nilai, ya. Jadi ini yang harus kita sadari, ya, dan kita tempatkan hidup kita dalam ruang anugerah Tuhan itu, sehingga kita nggak akan membiarkan diri kita didikte, ya, oleh stigma-stigma tertentu yang akhirnya membuat kita hidup dengan perasaan yang tidak berharga, misalnya mandul, ya, tidak berguna, ya, stereotip semacam itu. Saya kira itu nggak perlu kita lihat. Bahkan dalam anugerah Tuhan kita menemukan bahwa setiap kita itu berharga, ya. Itu yang pertama saya kira, ya. Nah, yang kedua, supaya hidup yang berharga yang kita terima sebagai berkat Tuhan ini akan berlangsung efektif, maka kita perlu
berupaya untuk menyadari apa sih desain Tuhan dalam hidup kita, ya. Kita ini kan hadir untuk menjalankan misi Allah, ya, sesuai dengan potensi kita, dengan talenta kita, dengan karisma, ya, atau karismata yang Allah letakkan dalam diri setiap kita. Nah, ini yang harus kita gali, ini yang harus kita cari, ya. Dan kita kalau menemukan itu, mari kita tempatkan diri seperti seorang Yohanes Pembaptis, ya, bahwa dia dengan apa yang dia kerjakan itu semua untuk melayani Kristus, ya, untuk melayani Kristus. Jadi mari kita merenungkan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, dengan potensi, dengan setiap kesempatan yang kita dapatkan, ya. Lalu yang ketiga, saya kira setiap orang, setiap keluarga itu pasti kan punya harapan, ya. Tetapi ada harapan-harapan yang barangkali tidak bisa kita kerjakan dan itu tidak terrealisasi dalam kehidupan. Nah, dalam anugerah Tuhan, dalam desain Tuhan, kita juga harus membuka ruang untuk melakukan yang namanya redesign, ya. Kita merancang lagi, ya, merancang lagi. Merancang lagi itu bisa dua kemungkinan, ya. Satu, yang boleh kita sebut sebagai pertobatan, ya. Mungkin ada hidup yang sudah kita lakukan selama ini mengalir datar-datar saja, atau bahkan mungkin jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Dalam anugerah Tuhan, dalam desain Tuhan bagi kita, selalu ada ruang untuk kita meredesain, ya, mengatur ulang kehidupan kita. Dan kita diajak untuk menyatu padankan, ya, desain kita dengan desain Tuhan itu. Dan mari kita kerjakan itu dengan penuh antusias, ya. Bukan soal nanti berhasil atau tidak, ya. Ini kapan akan selesai, bukan? Karena apa yang menjadi rancangan Tuhan itu akan terjadi dalam waktu Tuhan, ya, dalam Kairos. Dan saya kira inilah hal yang terakhir yang saya mau tegaskan, bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah, tetapi semua terjadi dalam waktunya, dalam kairosnya. Tugas kita adalah terus berupaya melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan, hasilnya biar Tuhan yang nyatakan itu menurut waktu dan kehendaknya. Refleksi yang sangat powerful, ya. Kita diingatkan bahwa hidup itu berharga, didesain oleh Allah dan punya makna. Jadi Pak Pendeta Hariman, terima kasih untuk penjelasan ini. Sama-sama Ipentika, terima kasih. Terima kasih. Sahabat, saya mau menyampaikan sedikit mengenai semacam kesimpulan dari ngulik kita di episode ini. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Pendeta Hariman dalam rangkaian ngulik ini, bahwa kelahiran itu spesial dan berharga, hidup berharga. Kenapa? Karena kita ini dirancang oleh Allah dari sejak semula. Jadi tidak tiba-tiba datang di dunia lalu kemudian kita mempertanyakan, untuk apa saya hidup, gitu. Apa tujuan hidup saya? Allah memberikan makna dan tujuan dalam hidup kita dalam tanggung jawab yang kita emban. Ada kalanya memang bahwa kehidupan seolah tidak berjalan selaras dengan apa yang Tuhan mau, begitu. Tadi Pak Pendeta Hariman sudah mengatakan pada kita, inilah kesempatan untuk meredesain. Mungkin saat ini ketika para sahabat mendengarkan ini momen untuk meredesain ulang kehidupan, kalau ada yang harus diredesain supaya selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan tentu saja kabar baik bagi kita, dan ini menjadi pesan yang saya kira mengingatkan kita semua, karena hidup ini dirancang oleh Allah, diberkati oleh Allah dengan tugas di dalamnya, bahkan diizinkan oleh Allah untuk didesain sesuai dengan kehendaknya. Maka
Tadi Pak Pendeta mengingatkan jangan dipatahkan oleh stigma, oleh apapun juga. Melainkan jalani hidup dengan rasa syukur. Karena hidup kita ini berharga. Kita ini dimiliki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jangan dihambat oleh apapun juga. Jalani hidup dengan syukur kepada Allah. Berikan yang terbaik. Seperti Yohanes. Dia melihat dirinya sebagai bentara Allah. Mari kita lakukan juga tugas kita di tengah-tengah dunia ini sebagai bentara-bentara Tuhan yang melakukan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Kiranya apa yang kita bincangkan menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih telah bersama dengan kami dan dukungan diberikan baik dengan like, membagikan link ngulik ini kepada sebanyak mungkin orang atau di media sosial para sahabat. Dan bagi yang pertama kali hadir di channel ini, jangan lupa melakukan subscribe. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Kita tutup dengan doa oleh Bapak Pendeta Hariman. Silakan Pak. Ya. Mari para sahabat kita berpadu hati dalam doa. Allah yang baik, kami mengucap syukur Engkau mengizinkan kami untuk belajar dari firman-Mu. Tentu proses ini tidak bertujuan sekadar untuk menambah wawasan. Tapi lebih daripada itu, biarlah kami ditolong oleh Tuhan hidup selaras dengan kehendak. Bahkan dengan firman-Mu ini, kami dapat melihat ulang kehidupan kami, menata kembali rencana-rencana kami, desain-desain kami. Kami menempatkan desain kami itu dalam terang desain Tuhan, supaya apapun yang kami kerjakan itu menuai hasil yang baik, dan lebih penting adalah apa yang kami lakukan itu bermuara pada kemuliaan Allah di dalam Kristus dan juga mendatangkan faedah, manfaat bagi sesama, bagi orang lain. Sehingga hidup kami dilingkupi oleh sukacita. Kami memohon kasih-Mu, memohon hikmat-Mu. Berdayakanlah kami untuk terus hidup dalam rancangan Tuhan bagi kami. Dan kami menjalaninya dengan rasa berharga, karena kami adalah milik-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.